Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalila Talcinamani, biasa dipanggil Acin. Saya dari kelas 2 PP2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan substansi agama yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Yang ketiga, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Oke, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Jadi, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang berisi pedoman hidup manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, sampai dalam kehidupan sosial. Nah, untuk memahami isi Al-Quran secara lebih mendalam, kita juga bisa melihat sejarah Islam. Contohnya, ketika kita belajar tentang keadilan, kita tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menerapkannya. Misalnya, pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab yang terkenal adil. Nah, jadi ini bisa menjadi bukti nyata bagaimana ajaran Al-Quran dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, kajian disiplin, ilmu, dan isi. Jadi pendekatan keduanya adalah mempelajari agama melalui berbagai disiplin ilmu. Jadi Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga menyentuh bidang hukum, ekonomi, psikologi, pendidikan, hingga sosiologi. Contohnya, dalam psikologi, kita bisa memahami bagaimana sholat dan zikir mampu memberikan ketenangan jiwa. Nah, untuk ekonomi, Islam mengajarkan zakat dan larangan riba itu untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam menjadi lebih relevan dan bisa diaplikasikan sesuai perkembangan zaman. Masuk ke pembahasan yang ketiga, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi syariat Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk membawa kemaslahatan. Jadi ulama merumuskan tujuan syariat atau maqasid syariah yang menjaga 5 hal penting, yaitu yang pertama ada menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Contohnya, larangan minuman keras. Nah, itu untuk bertujuan menjaga akal. Nah, kewajiban zakat menjaga harta dan solidaritas sosial, serta larangan riba untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi. Nah, jadi semua aturan Islam sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan dari ketiga pendekatan tadi, bisa kita pahami bahwa substansi agama bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana Islam membentuk kehidupan yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai 3 pendekatan substansi agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aturan. Nah, menjadi buktikan 3 bagian.